Inti Medika. Kali ini kita akan membahas alat yang kalian butuhkan saat kalian sakit, terutama saat demam. Nah, di depan saya ini sudah ada termometer dan Polystyrene Cooling. Kita akan bahas termometer, mana yang cocok untuk kalian, dan apakah Polystyrene Cooling ini efektif untuk demam kita. Kita akan uji efektivitasnya menurunkan suhu dengan menggunakan polystyrene demam ini ya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu, di mana suhu menjadi indikator keadaan tubuh kita. Saat suhu tubuh menaik, berarti ada aktivitas metabolisme di tubuh kita yang sedang meningkat untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, biasanya kita tuh menggunakan pengukuran suhu, kita tuh menggunakan termometer model ketiak yang seperti ini, yaitu termometer digital yang bekerja dengan menggunakan sensor suhu dan mengukur suhu keadaan dalam tubuh kita. Biasanya itu diletakkan di ketiak, di mulut, atau di dubur. Tahu nggak sih, sebenarnya termometer itu nggak cuma termometer digital aja loh, yaitu ada juga termometer infrared. Termometer infrared ini bekerja dengan cara non-kontak, jadi termometer ini tidak perlu menyentuh tubuh kita. Apalagi kalau digunakannya lebih dari satu orang, jadi nggak akan menularkan penyakit. Kita bahas termometer digital. Ini dari Omron tipe MC246. Nah, kalau kita lihat di depannya itu katanya sudah anti air, lalu sudah ada izin Kemenkes RI-nya di belakangnya sini. Nah, untuk tipe ini dia itu waktu pengukurannya di 120 detik atau 2 menit, jadi lebih lama dibandingkan tipe sebelumnya ya. Itu untuk di bagian ketiak, 80 detik di bagian mulut, lalu 60 detik di bagian dubur. Untuk ujungnya ini ujungnya kaku. Lalu baterainya bisa kita ganti. Lalu ada rentangnya ini di 32,0 sampai 42,0 derajat. Oke, sekarang kita buka aja ya. Nah, ini kita dapat buku petunjuk. Lalu sini ada garansinya ya. Ada garansi Omron. Dan ini ada 5 Prof Convert atau anti goresnya. Ini alatnya. Nah, alatnya juga sama ya, dikasih tempat seperti ini. Jadi lebih bersih, lebih higienis. Ada tulisan Omron, ada tombol on off. Lalu ini bagian kaku. Bagian belakangnya lihat ada anti buat baterai, tempat baterai. Ini kita coba nyalakan aja ya. Bunyinya pip, keluar angkanya. Kita coba ya di bagian ketiak. Hasilnya ini di 36,4 derajat Celcius. Selanjutnya kita masih di tipe Omron, tapi ini tipe MC343. Tipe ini tuh ada kelebihannya, yaitu dia tuh fleksibel, si ujung si termometernya itu tipenya yang fleksibel. Terus kalau kita lihat ini warnanya ada warna abu, mix warna abu. Kita buka aja yuk untuk si termometer ini. Nah, untuk tipe ini tuh sama ya, untuk isinya ada buku manual, ada buku garansi, ada fresh convert. Nih sama kayak tipe 246, ada tempatnya juga, tempat termometernya. Tombolnya juga sama, ada tombol on off. Lalu ini fleksibel, kalau tadi kaku tipenya. Ada tempat baterai di belakangnya. Kita coba lagi aja ya. Nah, untuk si tipe 343 ini, waktu pengukurannya di 25 detik di bagian ketiak. Oke, kita coba ya. Hasilnya di 36,6 derajat Celcius ya. Hasilnya ini beda dengan hasil yang 246 itu di 36,4, kalau ini 36,6. Bedanya nggak jauh ya. Selanjutnya, termometer digital yang kita bahas terakhir nih. Ini dari OneMed, yaitu tipe terbaru, yaitu Thermo One Jumbo. Oke, dia itu fitur-fiturnya kita lihat ya. Ya, sini beda dari yang lain nih. Si bentuk termometernya di sini tuh lebih jumbo, lebih besar. Kalau tadi kan kayak lurus aja gitu ya. Dia itu katanya mengukur 8 detik. Wow, cepet banget ya. Lebih cepat daripada Omron yang tipe 343. Lalu katanya akurat.
Lalu ada cahaya latarnya atau backlight. Kalau tipe yang sebelumnya itu nggak ada backlightnya sama sekali. Ujung termometernya lentur tanpa merkuri dan baterainya bisa diganti nih. Lalu ada alarm suhu demamnya. Kalau suhu kita di atas 37,5 derajat Celcius itu ada alarm suhu demam. Oke, sekarang kita buka aja ya. Oke, ini kita dapat buku manual atau buku petunjuk. Lalu ini seperti ini ya, bentuk termometernya seperti ini. Ada tempatnya di bagian ujung. Ini betul ya, layarnya lebih besar dibandingkan tipe 3 termometer digital yang tadi. Lalu ada tombolnya di bagian atas seperti ini. Oke, kita coba nyalakan ya. Oh ini, sini ada tempat baterai karena bisa diganti baterainya. Ini nyala. Oh, backlightnya warna hijau ternyata. Oke, kita coba nih ke bagian ketiak. Udah bunyi alarmnya. Nah, hasilnya ini 36,7 derajat Celcius ya. Ada simbol smile-nya. Terus si warna backlightnya warna hijau, berarti aku nggak demam. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau ada di teks demam, warna orange, terus emojinya cemberut ya. Next, kita ke termometer yang infrared. Nah, kalau tadi kita udah bahas termometer digital, sekarang kita bahas tentang termometer infrared. Nah, cara kerja termometer infrared ini adalah menggunakan lampu infrared yang ditempelkan dan dipantulkan kembali ke sensor pada alat tanpa perlu kontak langsung pada tubuh dan bekerja sangat cepat. Rata-rata di 1 detik. Cara penembakan infrared itu langsung aja ke dahi atau ke telinga. Lalu untuk kelebihan termometer infrared ini waktu pengukurannya hanya 1 detik, non kontak, tidak perlu tidak tertukar penyakit atau bakteri bahkan kotoran. Nah, sayangnya ini kekurangannya itu harus diposisikan jarak dan lokasi yang disesuaikan. Lalu bisa terpengaruh oleh kondisi sekitar, yaitu perubahan udara atau cahaya matahari. Di sini kita ada produk dari UL tipe YHW1. Nah, kalau kita lihat dia itu lampunya sudah lampu latar atau backlight. Pengukurannya hanya 1 tombol dengan memori, ada suara beep. Untuk ajuan jarak pengukurannya di 3-7 cm. Ada peringatan demam. Waktu pengukurannya ini 1 detik ya. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan mode anak dan mode dewasa. Ada juga mode kalibrasi. Dan ada lampunya jika terdeteksi demam atau tidaknya itu ada lampunya. Oke, kita unboxing aja ya untuk tipe ini. Ini sudah dilengkapi baterai, lalu alat yang di bubble seperti ini. Kita buka, seperti ini ya alatnya. Sini ada buku petunjuk dan garansi selama 2 tahun. Oke, ini kita bahas langsung aja nih ke alatnya. Di sini ada penutupnya ya. Kalau kita mau menggunakan, kita langsung pas aja seperti ini. 1 tombol. Tempat baterai ada di belakang. Layarnya lebar ya, kita bisa lihat di sini. Lalu di bagian sampingnya ini ada 2 tombol. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada tombol mode dan memori. Kalau kita mau menggunakannya, tinggal tekan aja tombol di tengah sini. Di sini ada mode dewasa, yaitu gambar orang. Ada mode kalibrasi, mode anak yang smile, lalu bisa melihat hasil sebelum dan sesudahnya. Oke, di sini ada baterai juga ya, ada simbol baterai di sebelah kanan. Langsung aja kita coba. Jaraknya 3-7 ya cm. Oke, ini hasilnya 36,4 derajat Celcius. Terlihat ada backlightnya warna kuning ya. Jadi memudahkan kita untuk membaca hasilnya. Oke, kita next aja ya ke tipe selanjutnya nih. Yang masih dari UL, ini kita tutup dulu. Nah, ini UL tipe YT1C. Tipe ini tuh punya fitur lampu latar backlight
Ada pengukuran 1 tombol pengambilan memori, ada alarm, acuan jaraknya 3 cm, ada peringatan demam. Oke, ini merek Yuel sudah Kemenkes RI semua ya. Kita buka aja nih. Dalamnya sama, ada baterai. Ini alatnya di bubble seperti yang tadi. Kalau kita lihat ini lebih kecil ya si termometernya dibanding yang tadi. Ada buku manual. Oh, ini ada buku petunjuknya tinggal dan buku garansi. Nah, ini untuk Yuel YT1C, bentuknya seperti ini, lebih kecil dan lebih ringan dibanding tipe YHW 1 ya. Di sini ada tempat tutupnya sama seperti yang tadi. Untuk layarnya lebih besar layar YHW 1. Oke, di sini di tombol sebelah kiri ini ada tombol suara. Itu bisa disuarain, bisa dinyalakan suaranya atau tidak dinyalakan suaranya. Kalau di mute. Ini kita coba ya. Ini ada mode orang dewasa, hasilnya di 36,5 derajat Celcius dengan backlightnya warna putih ya. Ini warna indikator warna orange jika hasilnya di atas 38 derajat Celcius. Ini simbol indikator warna merah jika hasilnya di atas 40 derajat Celcius. Dari termometer yang kita sudah bahas tadi, mana sih yang lebih akurat? Kalian harus perhatikan termometernya sudah mempunyai sertifikasi Kemenkes RI agar hasilnya sudah terstandarisasi dan mempunyai garansi produk yang jelas. Juga, kalian bisa memilih termometer yang paling nyaman saat kalian gunakan. Yang terakhir adalah termometer digital seringkali lebih bisa diandalkan karena sensornya langsung terkena oleh tubuh kita. Saat kita demam, suhu tubuh kita pasti naik nih, di mana suhu tubuh orang dewasa saat demam itu di atas 37,5 derajat dan yang paling parah itu di 40 derajat. Sedangkan untuk anak-anak di 37 sampai 38 derajat. Dan paling parahnya sama ya seperti suhu orang dewasa di 40 derajat. Tapi tenang deh, biasanya kan kita masih menggunakan metode kompres menggunakan air dan kain. Nah, tapi hal itu harus kita ulang berkali-kali atau kita ganti. Agak merepotkan juga kan ya. Tapi di sini tuh sudah ada Listerine demam. Ini tuh dari teknologi Jepang dengan variannya tuh ada 3. Ada untuk bayi, ada untuk anak-anak, dan orang dewasa. Kita coba menggunakan Listerine demam. Kita unboxing menggunakan yang untuk dewasa ya. Isinya ini ada 6 pieces ya. Untuk variannya ada yang bayi, anak, juga dewasa. Sebelum aku mencoba Listerine cooling ini, aku mau cek suhu dulu nih. Suhu aku sebelum menggunakan Listerine dan setelah menggunakan Listerine cooling ini. Ini suhunya 36,5 ya. Sebelum menggunakan cooling, kita coba tempelkan ke dahi. Terus kita tempelkan ke dahi kita. Wow, rasanya adem, dingin. Nah, selain untuk demam, penggunaan Listerine cooling ini juga bisa digunakan untuk cuaca panas, terus sakit kepala. Oke nih, ternyata ada ukurannya di bagian kemasan belakang. Untuk yang dewasa, ini ukurannya di 50 x 130 mm. Nah, untuk yang anaknya ini ukurannya di 50 x 110 mm. Untuk ukuran bayinya ini di 40 x 90 mm. Setelah dilepas rasanya adem banget. Sekarang kita coba nih termometer lagi setelah menggunakan Listerine cooling. 36,0 derajat Celcius. Berarti efektif banget ya menggunakan Listerine cooling ini untuk kita yang lagi sakit demam atau yang lagi sakit kepala. Sekian video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian tertarik dengan barang yang kita bahas kali ini, kalian bisa langsung aja cek e-commerce kami, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Salam sehat, Inti Medika.